berikutnya yaitu teologi neo-katolik atau katolik karismatik. Katolik karismatik adalah sebuah gerakan di dalam gereja Katolik Roma yang mengadopsi beberapa praktek dan kepercayaan seperti aliran Pentakosta di dalam gereja Protestan. Ya. Pelayanan ibadah mereka memiliki karakter yang tidak jauh beda dengan aliran Pentakosta di dalam Protestan secara umum. Mereka banyak melakukan pertemuan-pertemuan semacam persekutuan doa, Bapak Ibu. Ya. Dan di dalam persekutuan-persekutuan doa, di dalam ibadah-ibadah doa mereka itu sering ditandai dengan di mana para pemimpinnya, pendetanya itu atau pastornya itu ya benar. bernubuat, ataupun juga ya berbahasa roh. Pendukung gerakan ini memandang karakter ini didasari oleh karisma. Karisma itu dalam bahasa Yunani-nya adalah karunia rohani ya. Artinya pendukung gerakan ini sangat kental sekali dengan penggunaan karunia-karunia rohani atau karunia-karunia Roh Kudus, Bapak Ibu. Memang kebanyakan Katolik karismatik menolak keharusan utama menurut Pentakosta yang cenderung selalu berbahasa roh. Jadi artinya ada sebagian juga penganut Katolik karismatik ini tidak selalu ya mengharuskan di dalam ibadah-ibadah mereka itu, dalam misa mereka, dalam persekutuan mereka itu selalu ada bahasa roh, nggak selalu. Walaupun di dalam persekutuan atau ibadah-ibadah Katolik karismatik yang lain, kecenderungan di dalam setiap ibadah mereka itu selalu ada pemakaian bahasa roh. Tapi ya, saya kira sih wajar saja sih ya. Karena ini mungkin berangkat dari situasi, kondisi, pengalaman setiap gereja Katolik karismatik kan juga yang berbeda, juga kan berbeda-beda. Ada yang menganggap selalu didapati ada orang berbahasa roh. Di yang lain mungkin tidak selalu berbahasa roh, kan wajar saja kan Bapak. Di gereja Katolik yang namanya Kristus Raja, ini adalah salah satu gereja Katolik karismatik ya, yang sangat berpengaruh di dunia. Gaya berdoa mereka itu gaya berdoa karismatik yang biasa digunakan di dalam ibadah mereka. Persis seperti gereja-gereja karismatik atau gereja-gereja Pentakosta di kelompok Protestan, di mana keleluasaan bagi jemaat untuk berdoa, memuji Tuhan, angkat tangan, bertepuk tangan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu sangat diberikan kebebasan di dalam gereja Katolik Kristus Raja ini. Dan bahkan mereka bisa leluasa untuk menyampaikan permohonannya kepada Tuhan secara pribadi dalam ibadah itu. Bahkan mereka diberikan kebebasan juga berdoa dengan memakai bahasa roh. Nah, bagi masing-masing jemaat, seringkali juga muncul di dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka, atau misa mereka, atau persekutuan mereka, pribadi-pribadi mengekspresikan penyerahannya kepada Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan itu secara leluasa. Ya persislah saya katakan tadi, di dalam gereja-gereja atau ibadah-ibadah gereja-gereja Pentakosta karismatik di zaman ini kan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya, kalau di gereja Protestan itu ada Protestan karismatik atau Pentakosta, ya di Katolik ada sekarang. Cuma mungkin yang bedanya begini. Kalau kemunculan Katolik karismatik itu tidak di luar gereja Katolik, tapi di dalam gereja Katolik. Ya, itu bedanya.
Jadi tetap mereka diakomodir menjadi bagian dari gereja Katolik Roma. Nah, kalau di kelompok Protestan, munculnya aliran-aliran Pentakosta atau karismatik kan dia menjadi denominasi baru kan Bapak Ibu. Itu bedanya. Kalau di Katolik, munculnya karismatik ini, Katolik karismatik ini tetap di dalam naungan atau bendera gereja Katolik Roma sedunia. Itu yang membedakannya dengan gerakan Pentakosta atau karismatik di dalam Protestan Bapak Ibu. Awal mula dari gerakan ini adalah tahun 1967. Di mana gereja Katolik di Amerika Serikat menyaksikan timbulnya neo-pentakostalisme. Jadi munculnya ini di gereja Katolik di Amerika sebenarnya. Munculnya gereja karismatik Katolik. Konsili Vatikan kedua dengan jelas menegaskan, mendukung bahkan tentang lahirnya gereja Katolik karismatik. Maka pada saat itu muncul dogma di kalangan orang Katolik yang mengatakan gereja Katolik tidak melulu hanya melalui sakramen dan pelayanan gereja saja, tetapi Roh Kudus menyucikan manusia, memimpin dan memperkaya mereka dengan kebaikannya. Allah juga membagikan karunia khusus di antara kaum beriman dari segala tingkatan. Dengan karunia ini, Ia menguatkan dan mempersiapkan mereka untuk menjalankan berbagai tugas dan tempat untuk memperbaharui dan membangun gereja. Jadi pada Konsili Vatikan kedua ini justru ada penerimaan yang begitu luar biasa tentang lahirnya dan munculnya Katolik karismatik, Bapak. Agak berbeda dengan pola orang-orang Protestan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kelompok remaja dan pemuda di gereja Protestan membuat pola ibadah seperti gaya orang Pentakosta dan karismatik, apa yang terjadi? Mereka dituduh sesat. Bahkan mereka diusir dan disingkirkan dari gereja. Bahkan alat musik yang dipakai oleh para pemuda dan remaja itu diharamkan oleh gereja Protestan. Padahal apa dosanya alat musik itu kan Bapak Ibu? Apa yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu di sini? Saya mau memberikan sebuah komparasi perbandingan. Betapa gereja Katolik lebih terbuka terhadap perubahan dibanding Protestan. Saya masih ingat beberapa mahasiswa saya. Waktu dia sudah banyak saya bimbing, saya ajar, saya latih melayani di kampus, di PMK, di sebutan mahasiswa ya, Bapak Ibu. Lalu dia terdorong bagaimana menjangkau remaja dan pemuda di gerejanya. Maka dia buat pola ibadah persekutuan di kampus di pemuda gerejanya. Apa yang terjadi? Diusir dia Bapak Ibu oleh pendetanya. Diusir dia oleh pendetanya. Akan dituduh sesat. Terakhir-terakhir ini aja gereja Protestan tanda kutip tobat. Mulai menerima perubahan itu. Tapi waktu awal mulanya munculnya kerinduan para mahasiswa, para pemuda untuk menggairahkan semangat ibadah dari para pemuda dengan pola ibadah yang lebih dinamis seperti pola ibadah Pentakosta atau karismatik ditolak. Jadi saya kira Protestan harus banyak belajar, harus perlu belajar kembali kepada gereja Katolik. Walaupun awal mulanya lahirnya gereja Protestan sebagai protes terhadap kesalahan yang pernah terjadi dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Tetapi justru saya lihat hari-hari ini waktunya gereja Protestan harus kembali tanda kutip tobat. Belajar lagi dari gereja Katolik. Tentang apa? Perlunya membuka diri terhadap perubahan
kalau selagi perubahan itu masih sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena saya melihat begini Bapak Ibu. Gereja-gereja Protestan yang tidak aware terhadap perubahan, yang tidak tanggap terhadap kebutuhan anak-anak muda dan remaja, apa yang terjadi? Anak-anak remaja dan pemuda di dalam gereja-gereja Protestan lari mereka mencari gereja-gereja lain yang lebih akomodatif, yang lebih bisa menjawab kebutuhan mereka. Apa yang terjadi? Gereja rugi. Karena generasi penerus gereja itu hilang. Sebab anak-anak remaja dan pemudanya sudah pindah ke gereja lain. Harusnya ini yang harus ditangkap dan dipahami oleh para pemimpin-pemimpin rohani, oleh para pendeta-pendeta. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pendeta harus dinamis ya, jangan kakuan. Jangan berubah loh Bapak Ibu. Tuhan kita memang nggak perlu berubah dia. Karena dia selalu bisa menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Tapi kita harus perlu berubah. Supaya apa? Generasi penerus gereja kita itu anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda nggak kabur. Kalau ajarannya masih settle dengan firman Tuhan. Kenapa harus kita haramkan? Kenapa harus kita larang? Kecuali kalau ajarannya kan sudah agak mulai menyeleweng ya. Boleh. Tapi kalau hanya masalah gaya dan pola ibadah, kenapa harus kita persoalkan? Nah ini harus jadi perhatian buat kita, hamba-hamba Tuhan, Pak Ibu ya. Jadi harus terbuka kita terhadap perubahan, apalagi kalau itu hanya menyangkut cara ibadah ya. Gak haram kok. Kecuali kalau masalah ajaran, itu harus strict kita. Standarnya firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama kalinya praktek Pentakosta masuk di tubuh Katolik. Itu dimulai di beberapa universitas Katolik di Amerika Serikat. Ya. Dan itu diawali dengan keterlibatan para guru besar atau profesor yang ikut terlibat di dalam ibadah Katolik karismatik. Di mana mereka memulai ibadah itu dengan persekutuan kecil. Bapak Ibu ya. Sambil mereka diberikan keleluasaan berdoa dan beribadah dan memuji Tuhan dengan cara yang lebih dinamis. Yaitu apa? Tepuk tangan dan lain sebagainya. Jadi saya lihat begini Bapak Ibu. Ini luar biasa. Karena awal lahirnya itu kan digagas oleh para profesor kan. Yang saya yakin para profesor ini adalah orang-orang Katolik minded yang sebenarnya dididik, dibentuk dari keluarga Katolik yang sangat ketat di dalam beribadah kan gitu. Tapi rupanya begini, para profesor ini terbuka dengan perubahan gitu. Mereka merindukan ada sesuatu hal yang baru di dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, saya kira ini menarik karena lahirnya itu kan dari akademisi sebenarnya. Sehingga itu juga yang menyebabkan perkembangan dari gereja Katolik karismatik ini nggak bisa dibendung. Karena lahir dari orang-orang akademisi, karena lahir dari orang-orang pintar. Sehingga mudah mahasiswa untuk juga bisa menerima. Karena kenapa? Lihat dosennya kan gitu. Dan yang bagusnya, Vatikan pun juga mau membuka diri. Nah, gerakan karismatik ini disahkan lagi oleh Leo Josephus, seorang kardinal liberal di kalangan gereja Katolik. Gerakan ini semakin populer di antara komunitas Filipino dan Hispanik Amerika Serikat tahun 2003. Dan gerakan ini telah beranggotakan lebih dari 119 juta orang dan berada di 230 negara
di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Juga sudah subur dan berkembang pola ibadah Katolik karismatik di gereja-gereja Katolik di Indonesia. Saya melihat dengan semakin masifnya pola ibadah Katolik karismatik ini menjadi jembatan untuk memudahkan kelompok Katolik bisa bersekutu bersama, beribadah bersama dengan golongan Protestan. Itu saya lihat itu. Contoh Bapak Ibu. Beberapa persekutuan mahasiswa yang kita bina, di sana itu banyak orang Katolik. Tetapi tidak lagi menjadi soal bagi mereka kalau ibadah di persekutuan mahasiswa itu dibuat pola ibadah karismatik. Mengapa? Karena rupanya di kampung, di daerah mereka sendiri, mereka juga sudah terbiasa mengikuti pola ibadah Katolik karismatik. Itu yang saya lihat. Dan itu yang saya rasakan. Sehingga tidak ada lagi persoalan yang sangat signifikan. Tidak ada lagi pertentangan di antara mahasiswa Katolik dan juga di antara mahasiswa Protestan yang tergabung di dalam persekutuan mahasiswa itu sendiri. Ini saya lihat positif. Nah, bagaimana dengan hierarki atau sistem organisasi dari gereja Katolik karismatik? Sekaligus kita akan bahas bagaimana reaksi atau tanggapan orang-orang gereja Katolik Roma terhadap lahir munculnya gereja Katolik karismatik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bentuknya gerakan ini menimbulkan berbagai macam sikap, baik dari kalangan gereja Katolik sendiri. Sudah mulai muncul dukungan yang luar biasa dari kalangan orang Katolik dalam menerima, mendukung, bahkan menjadi bagian daripada Katolik karismatik. Saya katakan tadi, dampak dari gerakan gereja Katolik karismatik ini memudahkan kesatuan, persatuan di antara orang-orang Katolik dengan orang-orang Protestan sebenarnya. Sehingga sangat terlihat jelas, saya katakan tadi, di dalam persekutuan-persekutuan mahasiswa, ya, saya tidak lagi menemukan adanya pertentangan antara Katolik dengan karismatik. Bahkan beberapa persekutuan mahasiswa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu saya gabungkan. Yang dulu namanya persekutuan mahasiswa Kristen sendiri, lalu persekutuan mahasiswa Katolik sendiri. Saya gabungkan menjadi satu. Namanya apa? Persekutuan mahasiswa Kristen Katolik. Mereka akur loh Bapak Ibu. Dan minimal ada 5 persekutuan mahasiswa Protestan Katolik tadinya pisah-pisah, saya gabungkan jadi satu. Ada mereka. Mereka senang beribadah. Mereka senang juga sekutu dengan Tuhan. Jadi saya sangat rasakan signifikansi dari pengaruh dari gereja Katolik karismatik itu. Memang betul. Mempererat dengan orang-orang Protestan. Nah, di Amerika Serikat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penurunan jemaat yang hadir di gereja dan terjadi peningkatan popularitas gerakan karismatik memaksa uskupnya untuk menaruh perhatian terhadap gerakan Katolik karismatik ini. Sehingga makin bertambah besar. Artinya begini Bapak Ibu. Saya lihat Gereja Katolik Roma bisa membaca tanda-tanda situasi,
yang ada pada saat itu dan juga hari ini. Mereka melihat, mereka tidak mau anak-anak remaja dan pemuda Katolik lari ke gereja lain. Hanya karena tidak difasilitasi oleh gereja Katolik. Mereka tidak rela, mereka tidak mau. Pemuda-pemuda mereka lari ke gereja lain. Maka untuk itu mereka menerima dan memfasilitasi dengan memberikan ruang kesempatan bagi anak-anak mudanya untuk apa? Ibadah dengan gaya karismatik. Bahkan difasilitasi dengan alat musik yang lengkap loh Bapak. Saya kira ini adalah pola pikir yang bagus. Dan pola pikir ini harus kita perlu bangun sebenarnya. Artinya apa? Kita harus bisa merespon perubahan, membaca kebutuhan jemaat kita. Apalagi kan ini hanya sebatas masalah tata cara kita beribadah kok. Bukan ajarannya yang diubah Bapak. Itu yang salah satu yang melatar belakangi kenapa para uskup itu membuka diri dan menerima bahkan fasilitasi. Di sisi lain memang mereka melihat begini, pola ibadah lama yang statis, rupanya itu menyebabkan banyak jemaat mereka tidak tertarik untuk datang ibadah. Tapi waktu ada pola ibadah yang lebih dinamis, yang lebih bersifat karismatik, orang lebih senang. Nah, di situ salah satu juga menjadi pendorong para uskup mereka ini welcome, ya, mau menerima perubahan sendiri. Ya, saya katakan tadi ini kita harus belajar. Ada 3 paus telah mengakui gerakan ini, Bapak Ibu. Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus ke-2, dan Paus Benediktus ke-16. Menerima, mengamini bahwa Katolik karismatik bagian daripada gereja Katolik Roma. Bahkan Paus Yohanes Paulus kedua menyatakan bahwa gerakan ini merupakan bagian yang terintegrasi dari seluruh gereja Katolik Roma. Ini saya katakan tadi Bapak Ibu. Gereja Katolik Roma tidak menyingkirkan, tidak membuang munculnya gereja Katolik karismatik, enggak. Tapi mereka justru menerima, mewadahi, dan tetap mereka di dalam naungan gereja Katolik Roma. Ini mantap sekali pemikiran. Action point buat kita para pendeta Bapak Ibu ya. Daripada pemuda dan remaja kita itu hilang, pindah ke gereja lain. Kita harus bisa menjawab kebutuhan mereka supaya mereka apa? Bisa leluasa memuji nama Tuhan. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan, kita belajar dari gereja Katolik Roma. Kita fasilitasi saja mereka. Dengan pola ibadah, remaja dan pemuda, dengan menyediakan alat musik dan lain sebagainya kan. Toh juga nggak haram kok. Raja Daud pun, saking begitu senangnya dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan kecapi kan Bapak Ibu. Jadi nggak usah kita haramkan itu alat musik. Karena alat musik itu netral kan. Paus Paulus ke-6 maupun Paus Benediktus ke-16. Selain mengakui aspek-aspek baik dari gerakan Katolik karismatik, mereka memang memberikan peringatan. Ya, intinya begini. Paus Paulus ke-6 dan Paus Benediktus ke-16. Boleh kalian tetap beribadah dengan semangat, dengan antusiasme, dengan alat musik semacamnya. Tetapi ada tetapinya dari 2 paus ini Bapak Ibu. Ya. Kalian tak boleh memisahkan diri dari gereja Katolik Roma sedunia. Bagus kan Bapak Ibu? Sebenarnya yang dicari oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam Katolik karismatik kan bukan mau memisahkan diri kan semuanya dari gereja Katolik. Enggak, tapi suasana pola ibadahnya saja sebenarnya. Maka waktu Paulus ke-6 dan juga ke-16 mengingatkan itu, pengaruh gereja Katolik karismatik tidak protes.
Karena mereka juga dari awal tidak bermaksud untuk keluar dari gereja Katolik. Seperti Protestan kan enggak. Jadi itu pun tidak dipersoalkan gitu kira-kira. Nah, lalu bagaimana hubungan dengan gerakan karismatik lainnya? Kebanyakan pengamat setuju Bapak Ibu bahwa gerakan Katolik karismatik ini sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, diinspirasi oleh gerakan karismatik termasuk Pentakosta dalam Protestan. Itu memang harus diakui itu. Jadi aliran Pentakosta di dalam gereja Protestan memberikan sumbangsi lahirnya dan berkembangnya gereja Katolik karismatik. Itu harus diakui. Maka saya lihat begini Bapak Ibu. Orang-orang anak-anak muda yang backgroundnya orang-orang Katolik awalnya, ya, sebelum dia menemukan, sebelum ada ibadah Katolik karismatik, dia lari ke gereja-gereja Protestan. Baik yang Pentakosta atau karismatik. Tapi setelah dia melihat, mendengar, dan melihat bahwa gereja Katolik Roma membuka diri terhadap gerakan karismatik Katolik, saya lihat banyak juga orang-orang Katolik itu kembali lagi ke gereja Katolik. Dan sah-sah saja sih. Karena kenapa? Di rumah mereka juga mereka difasilitasi kan begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi penganut gerakan Katolik karismatik modern menolak. Agak jaim mereka, jaga image mereka. Mereka bilang, enggak, lahir, muncul, dan berkembangnya Katolik karismatik itu bukan karena pengaruh gerakan karismatik, ya, atau Pentakosta dalam Protestan, itu kata, ya, beberapa tokoh, ya, penggagas lahirnya gerakan Katolik karismatik modern. Nggak apa-apa lah, biasalah kan Bapak Ibu. Ya, tapi mereka bilang, ya kami berkembang ya sesuai dengan pengalaman kami pribadi. Liturginya pun kami buat dengan pola sesuai dengan kami butuhkan. Nggak apa-apa lah. Nah, walaupun memiliki kesamaan dalam cara berdoa dengan non-Katolik karismatik. Artinya begini, Bapak. Harus diakui memang. Cara beribadah, cara berdoa, cara memuji Tuhan di kelompok Katolik karismatik. Memang banyak kesamaan, Bapak. Dengan gaya cara berdoa beribadah. Ya, gereja Pentakosta atau gereja karismatik di Protestan. Banyak kesamaan. Nah, tetapi penggerak Katolik karismatik menekankan begini Bapak Ibu. Oke lah, boleh kalian berdoa mengadopsi pola cara berdoa dan beribadah gerakan karismatik atau Pentakosta di kalangan Protestan. Tetapi ada tambahan yang disyaratkan oleh penggagas Katolik karismatik modern, di mana dianjurkan kepada orang-orang Katolik karismatik supaya mereka tetap jangan meninggalkan, jangan mengabaikan kalau mereka berdua tetap melalui perantaraan Bunda Maria ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, jadi supaya kebiasaan di pola ibadah, pola berdoa di gereja Katolik asli itu nggak hilang maksudnya, kan gitu. Dan ini diterima sebenarnya karena tidak terlalu membatasi ruang gerak ibadah mereka.